Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita membacanya di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Efesus. Timotius sebagai seorang yang masih muda dalam tugas panggilannya tentu menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan. Di Efesus banyak penyembahan-penyembahan berhala dan munculnya ajaran-ajaran palsu. Paulus yang melihat tantangan yang sedang dihadapi oleh Timotius, maka dia membekali Timotius untuk bersedia menghadapi setiap risiko pelayanan dan meniru kehidupan seperti seorang prajurit atau atlet atau juga petani. Untuk mampu menjadi seorang yang tahan menderita, maka kuncinya adalah ingatlah akan kebangkitan Yesus dan itulah yang harus diberitakan. Karena dan untuk memberitakan Yesus yang bangkit inilah, maka Paulus tahan menderita. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Beberapa hal yang dapat kita petik dari renungan ini, yang pertama, jadilah kuat di dalam Kristus. Siapapun kita akan menghadapi tantangan. Banyak yang dapat melemahkan semangat kita atau bahkan membuat kita menjadi stres, tertekan karena disepelekan, tidak dianggap, atau bahkan dihina. Apapun profesi kita, sepertinya tantangan sangatlah banyak. Bahkan dalam rumah tangga kita juga menghadapi masalah, sehingga tidak merasakan damai sejahtera. Kekuatan yang dimaksudkan Paulus adalah kekuatan khusus yang bukan dari diri kita, tetapi kekuatan yang berasal dari Allah, sehingga kita mampu bertahan dalam menghadapi semua tantangan-tantangan hidup ini. Sebab jika dari dalam diri kita, maka kita tidak akan mampu bertahan, bahkan dapat jatuh kepada keputusasaan. Semangatnya tetap terpelihara sebab memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kedua, teladanilah prajurit, setia, taat, tunduk, dan rela mengorbankan dirinya, waktunya kepada tuannya. Kepada semua pengikut Kristus, taat, dengan senang hati melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Kristus. Sebab Kristuslah yang menjadi kepala kepada kita. Tirulah olahragawan atau atlet yang memiliki disiplin yang kuat dan selalu tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku, menjaga kesehatan dengan baik supaya dapat menghadapi pertandingan. Tirulah seorang petani, yaitu gigih, teguh, tekun, dan sabar, serta hidup selalu penuh pengharapan dan menanti hasil dari apa yang ditanamnya. Sekalipun ada kegagalan, seorang petani tidak pernah putus asa dan tetap menabur benih. Seorang petani akan selalu menikmati walau sepertinya ketidaknyamanan itu sangat dekat kepada mereka. Marilah kita seperti 3 profesi ini, supaya kita dapat menghadapi tantangan. Menjadi pribadi yang taat, setia kepada Kristus, disiplin, dan tunduk kepada aturan, serta gigih, tekun, dan penuh pengharapan. Walau tantangan datang silih berganti, bahkan tidak ada habis-habisnya. Ketiga, banyaklah mendengarkan dan menyebarkan firman Tuhan. Apa yang kita harapkan dari firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu sungguh sangat banyak manfaatnya, antara lain mengajar kita tentang kebenaran, menyatakan kesalahan, mendidik kita berlaku baik, dan firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang menjadi senjata kita menyelidiki diri kita sendiri, dan senjata kita menghadapi ajaran-ajaran yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tinggallah di dalam firman dan izinkanlah firman Tuhan berkuasa atas diri kita. Maka itulah yang akan memampukan kita menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini, agar dengan senang hati kita menyebarkan firman Tuhan.
Yesus adalah setia. Dia akan tetap menyertai meskipun kita sudah menanggung begitu banyak hal sehingga kita kelihatannya hampir diambang keputusasaan. Tetapi Yesus setia pada janjinya untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Menolak pertolongan Kristus akan merusak komunikasi kita dengan Dia. Tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita mungkin tergoda meninggalkan Dia. Tetaplah kuat, sabar, dan setia apapun yang harus kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang kuat, yang taat, yang penuh dengan disiplin, dan selalu melakukan aturan-aturan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami benar sebagai prajurit Kristus yang rela berkorban, melakukan apa saja demi Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.